Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Seorang dokter patologi bernama Ross sangat giat bekerja. Giatnya di sini bukan rajin ya, tapi lebih tepatnya workaholic. Sampai-sampai saat ada telepon punya temannya berdering, dia merasa terganggu. Di sisi lain, ada seorang perawat bernama Sally, punya seorang anak perempuan bernama Lila. Dia sayang banget sama anaknya, namun karena kesibukan pekerjaan, dia nggak punya banyak waktu sama anaknya. Suatu hari, Lila meninggal karena meningitis. Tragisnya, Sally tidak bersama Lila di hembusan napas terakhirnya, karena Sally mesti masuk shift malam. Sally yang sangat sedih pada akhirnya mencoba berdamai dan berusaha melakukan pertemuan terakhir dengan mayat anaknya. Namun yang terjadi, mayat anaknya hilang. Setelah penelusuran, Sally mengetahui bahwa yang terakhir bersama mayat anaknya adalah Ross. Tak habis akal, dia mencari alamat Ross dan menunggunya di depan pintu rumah Ross. Ketika Ross sampai di rumah, dia berkilah tidak mengetahui di mana mayat Lila. Namun Sally yang pantang menyerah menerobos masuk ke rumah Ross dan menemui bahwa anaknya Lila hidup kembali dengan keadaan berbagai alat bantu kehidupan menempel pada tubuhnya. Ross menjelaskan kepada Sally bahwa dia sedang melakukan eksperimen menghidupkan makhluk hidup kembali dari kematian dengan cara meregenerasi sel tubuh dengan menggunakan serum yang dia buat. Serumnya sendiri terbuat dari jaringan janin. Percobaan ini berhasil dia lakukan pada seekor babi yang dia pelihara di dalam rumahnya. Usut punya usut, janin yang dipakai Ross rupanya ya anak Ross sendiri. Dia melakukan inseminasi pada dirinya sendiri dengan menggunakan sperma orang yang tak dikenal yang dia rayu, dan pada umur ke-10 minggu dia gugurkan dan janinnya dia jadikan serum. Namun eksperimen ini tidak berjalan lancar. Organ reproduksi Ross infeksi setelah melakukan aborsi sekian kali dan divonis tidak dapat hamil lagi. Pada saat itu juga Lila bangun dan benar-benar hidup kembali. Eksperimen pada Lila berkembang pesat, namun Ross kehabisan serum. Mengetahui hal ini, Sally berkata bahwa dia adalah mama Lila dan dia akan membantunya apa saja demi Lila. Setelah memutar otak, Ross menemukan data baru bahwa serum dapat diproduksi dari air ketuban, dan dia menemukan data seorang ibu hamil yang cocok bernama Emily. Ross pun memanipulasi data kehamilan Emily dan mengatur agar Sally dapat mengambil cairan ketuban tersebut. Percobaan pengambilan air ketuban berhasil, namun Sally merasa bersalah pada Emily karena kehamilannya itu cukup lama dinantikan. Sally menceritakan hal tersebut pada Ross, dan Ross berkata bahwa dia harus melakukannya pada Emily hingga dia melahirkan. Meski begitu, Ross tetap memikirkan perkataan Sally dan mencari cara lain, dan ditemukan bahwa penyuntikan sumsum tulang belakang dapat membantu. Pada saat Ross mandi, Lila rupanya beranjak dari tempat tidur. Dia merangkak dan menyerang babi peliharaan Ross. Rupanya, mereka memang berhasil menghidupkan Lila, namun hanya sekedar menghidupkan. Tidak ada jiwa di dalam tubuh Lila. Pada usaha kedua kalinya mendapatkan air ketuban Emily, ia pamit pada Sally bahwa akan lahiran di kota, dan ini merupakan kali terakhirnya pertemuan mereka. Bingung tidak ada jalan keluar, dan Ross pun sudah berkata bahwa dia sudah melakukan semua yang dia bisa pada Lila. Sally yang sudah kehilangan akal sehatnya mendatangi rumah Emily, berpura-pura mengantar rekam mediknya. Emily pun diracun oleh Sally. Dia mengaku pada Ross bahwa dia tidak bermaksud membunuh Emily. Dia hanya ingin mengambil janinnya. Namun, Emily sudah terlanjur meninggal.
Ross pun mengambil janin Emily dan mulai membuat serum. Film pun berakhir. Apa amanatnya? Yang tentu saja, hal yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Genre film ini horor sih, cuma ya nggak serem-serem amat. Lilanya tidak begitu zombie dan penyerangan yang dia lakukan hanya pada seekor babi yang sudah mati, dibuat mati lagi. Saya pikir awalnya Lila ini akan menjadi OP banget, menyerang mereka berdua dan menjadi asal muasal dari penyerangan zombie di kota. Rupanya budget filmnya nggak sebesar itu. Ending filmnya dibuat terbuka, biar seni kali ya. Kalau menurut saya pribadi sih, Lila nggak akan bertahan lama. Secara gen Lila ini termasuk langka. Walaupun bertahan, film ini akan berakhir dengan alur menjadi pembunuh berantai ibu hamil demi anaknya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.